Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Kembali lagi bersama kami di Fajar Berkah. Pasti berkah. Alhamdulillah. Pemirsa yang ada di rumah, bagaimanakah kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kelancaran dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita bertemu lagi di acara Fajar Berkah dan akan membahas seputar hal-hal yang akan bermanfaat bagi pemirsa yang ada di rumah. Betul Dan di sekali. hari ini bersama saya Yuda Putra Pratama. Bersama saya Sukma Rosalina. Bersama saya Tiara Nabila. Dan di tengah-tengah kita nih ada Ustadz Eri Abdurrahim. Apa kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nah sekarang nih kita mau bahas tentang apa nih Tiara? Nah, membahas tentang apa? Apa nih? Aduh. Apa ya? Apa ya? Aku punya clue-nya nih. Kita nih Apa bakal coba? bahas tentang manusia nih. Oke, Coba manusia. sekarang Aisyah tuh Ya sama udah, Yuda. ya udah Oh, aku spoiler iya. ya. Jadi hari ini kita bakal membahas seputar manusia dan kelengahannya ya, kelengahannya ya benar. Saya sampai hampir lengah nih gara-gara Iya betul, nah itu semangat dia untuk pemirsa judulnya contoh gitu. salah satu manusia yang lengah. Iya. Jadi ketika manusia lengah seperti ini. Nah kaitannya bagaimana jikalau misalkan ada beberapa makhluk gaib yang memasuki kita ketika Nah, kita iya, benar lengah. banget, benar banget, benar Aduh, banget. yaudah nih langsung aja kayaknya ada yang mau Langsung bertanya aja. nih. Aku duluan deh, aku Oke. duluan. Boleh. Pengen tahu banget nih. Nah, ini kita kan seperti judulnya nih Pak Ustadz. Iya. Ketika manusia lengah nih Pak Ustadz. Dan tentunya lengah itu mungkin disebabkan mungkin apa karena manusia tersebut tidak fokus ataupun ada gangguan dengan keimanannya nih Pak Ustadz. Iya. Kira-kira jika seorang manusia ini lengah kan bisa diganggu oleh jin nih Pak Ustadz. Iya. Pintu-pintu jin dalam mengganggu kelengahan manusia itu bagaimana tuh Pak Ustadz? Iya. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia ini lemah dan jin dan setan itu sebetulnya lemah juga. Jadi kita dengan mereka itu sama-sama makhluk yang lemah. Makanya ketika kita diganggu oleh setan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasta'id billah." Maka bertaudlah, mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syariat dalam Islam itu mengajarkan kepada kita setiap kali kita merasa ada gangguan dari gangguan-gangguan gaib, baik jin, setan, maka ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena ketika kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka Allah akan memberikan perlindungan kepada kita. Sehingga gangguan-gangguan yang setan yang sebetulnya mereka lemah tidak akan bisa menimpa kita. Karena Seperti itu. iya. Iya, Karena iya, manusia ini memang makhluk yang lemah. Iya. Makhluk yang selalu buat dosa. Ya kan? Betul. Manusia makanul khata' wan nisyan. Ya, manusia itu Allah ciptakan tempatnya salah, tempatnya khilaf, tempatnya lemah. Nah, ketika lemah itu menjadi peluang bagi setan untuk menjerumuskan kita kepada sesuatu yang lebih dahsyat lagi. Gitu. Oh, baik. Tetapi ini Pak Ustadz ya, Iya. berarti dari penjelasan Pak Ustadz itu disimpulkan bahwa setan itu dan jin-jin ini lebih mudah menyerang manusia ketika manusia itu sedang lengah ya Pak Ustadz? Betul. Ya, gitu. Jadi lengah ini sebetulnya ada dua. Lemah dalam fisik dan lemah dalam iman. Iya. Nah, ketika kedua ini lemah, maka setan lebih mudah menguasai manusia. Contoh, jadi setan atau jin itu dia punya seperti firasat ya, atau dia punya insting melihat adanya potensi penyakit dalam tubuh kita. Contoh, kalau misalkan kita misalkan ada potensi sakit yang ada di lambung, Iya. ya karena namanya mahasiswa mungkin makannya sering telat kan gitu. Apalagi akhir bulan Nah, Pak Ustadz. apalagi Betul, akhir apalagi bulan. akhir bulan. Jatah jajannya udah habis Iya, Iya, betul, benar, betul. untuk benar, beli Ustadz. pulsa. Waduh. Nah, maka kemudian jin itu sebetulnya dia punya keahlian atau kepintaran untuk melihat potensi penyakit pada tubuh manusia sehingga dia kemudian menumpang di penyakit yang ada pada diri kita. Seperti tadi seorang kita dia tahu bahwa kita ini jarang makan, nggak rutin makan, kemudian dia menumpang di asam lambung kita sehingga kemudian kita menjadi sakit. Iya. Seperti itu. Begitu juga kalau misalkan kita terlalu banyak mikir, terlalu banyak pekerjaan rumah Pekerjaan kan rumah. itu. Terlalu banyak tugas dari dosen misalkan. Waduh, Maka waduh. itu punya potensi untuk
sakit kepala kan gitu. Akhirnya Iya, setan itu melihat itu ada sebuah potensi dan dia masuk. Apalagi ditambah kalau iman kita lemah. Waduh. Nah, dan itu memang setiap orang Islam, orang beriman itu pasti akan lemah. Iya. Para ulama mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyat. Ya, iman itu bertambah dan berkurang. Dia bertambah dengan ketaatan dan dia akan berkurang dengan maksiat. Jadi ketika orang bermaksiat, maka imannya melemah, fisiknya melemah, setan akan mudah untuk menjerumuskan dia untuk melakukan hal-hal yang Allah haramkan. Waduh. Seperti itu. Waduh, Iya. waduh. Berarti Pak Ustadz gak menutup kemungkinan ya, misalnya kalau kita lagi ngelamun nih Pak Ustadz, lagi bengong nih, tiba-tiba ada bisikan setan gitu. Nah, jadi kita melakukan hal-hal yang buruk gitu Pak Iya. Ustadz. Makanya dalam Islam orang yang beriman itu nggak bengong. Ya. Orang beriman. Waduh. Nah, orang beriman tuh punya cita-cita tinggi. Makanya Umar bin Khattab itu mengatakan aku paling benci sama orang yang nggak punya cita-cita. Baik itu cita-cita urusan hati. dunia ataupun cita-cita akan akhirat. Iya, iya. Gitu. Gimana Makanya Pak Ustadz kalau misalkan masih bingung sama cita-cita? Ya Nah, benar Pak Ustadz. bingung cita-cita kita apa? Berarti kita masih bingung pada diri sendiri kan gitu. Makanya Iya orang yang juga pintar salatun man kunna fihi kamula akluh kata Iya. para ulama. Ada 3 perkara yang apabila ada pada diri seseorang maka sempurnalah akalnya. Yang pertama barang siapa yang mengenali dirinya sendiri. Jadi kalau kita belum mengenali diri kita sendiri, belum mengenali potensi diri kita sendiri, berarti akal kita belum sempurna. Gitu. Makanya bagaimana supaya sempurna? Tentu itu dengan ilmu, belajar, maka kemudian nanti kita baru tahu potensi kita di mana dan kemudian kita mengejar. Makanya dalam Islam itu tidak mengenal ada orang malas. Islam Iya, itu betul. sangat melarang ada orang malas-malasan menghabiskan waktu hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat. Gitu Oh, ternyata gitu. ya. Harus punya motivasi. Jadi orang Islam mah jangan lengah. Jangan Betul, lengah. betul. Kayak mempunyai cita-cita guys. Iya. Semangat menjalani hari-hari. Seperti itu ya Betul. Pak Ustadz ya. Begitu Betul. juga semangat untuk melawan setan. Jangan Iya. Itu penting, itu Memerangi penting. jangan setan. nah saya ini lemah iman, Iya, nggak Iya, punya benar. kekuatan, nggak Betul. apa-apalah saya diapa-apai sama Oh, setan. jangan kayak gitu ya Pak Ustadz ya. Itu mah Bahaya lebih banget itu mah. Pasrah banget. Soal Iya, iya, ya, iya. Pak Ustadz, soalnya aku lihat nih di sosial media gitu kan, Hmm. dia lagi lagi bengong, tiba-tiba kena bisikan setan nih Pak Ustadz. Jadi Iya. melakukan hal-hal yang tidak baik gitu, langsung Iya, aja gitu benar-benar. nurut gitu ya sama bisikan-bisikan setannya itu Pak Kenapa? Ustadz. Kenapa setan bisa mudah masuk ke dalam tubuh manusia yang Iya. dia bengong atau dia nggak punya nggak mikir apapun? Karena Iya. di saat itu dia lemah. Kenapa? Otak dia dan perasaan dia, hati dia itu kosong daripada Allah. Harusnya kan kita ini kepala kita isinya adalah Allah, pengesahan Allah, kemudian hati kita juga ada Allah. Makanya harus mengamalkan amalan-amalan yang selalu menenangkan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jangan pernah kita kosong daripada berzikir. Karena kata Oh, Allah, iya, ingatlah dengan berzikir hati akan menjadi tenang. iya. Nah, kalau mau cari ketenangan, carilah zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan diamalkan. Iya. Bukan bengong. Iya. Jangan sampai bengong Jangan nih sampai ya. bengong. Iya, iya. Iya. Nah, ternyata seperti itu nih pemirsa yang ada di rumah. Kita harus berhati-hati dan senantiasa menjaga pikiran kita jangan sampai Iya. bengong. Iya, Betul. betul. Terkait betul. pembahasan hari ini, kita nih masih di permukaan nih pemirsa. Jadi jangan kemana-mana dan tetap bersama kami, bersama Fajar Berkah. Pasti berkah.